Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam fasalla wa aiqadha imra'atahu, bangun malam untuk mengerjakan sholat malam lalu membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Jika seandainya istri enggan, maka sang suami memercikkan air ke wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili. Demikian pula semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk sholat malam. Fasallat wa aiqadat zawjaha, kemudian dia sholat malam lalu membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Jika seandainya dia enggan, maka sang istri memerciki pada wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dari sahabat Abu Hurairah, dan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Jadi kesimpulannya apa para ustaz dan wal ummahat? Kesimpulannya adalah semua berhak saling menasihati. Jadi yang berhak menyampaikan nasihat itu bukan hanya kepala rumah tangga, namun bawahannya pun istri, anak-anak juga berhak untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena sebab semuanya itu berpeluang untuk melakukan kesalahan. Maka disinilah dituntut adanya kebesaran jiwa, punya jiwa yang besar untuk menerima nasihat, terutama dari yang berposisi apa? Di atas, yaitu sang suami. Sehingga kesimpulannya para ustaz dan wal ummahat, di dalam membangun rumah tangga yang bahagia itu harus ada kerjasama, harus saling gotong royong. Karena masuk surga seluruh anggota keluarga itu tidaklah mudah, harus ada kerjasama. Dengan kerjasama, insya Allah dengan taufik dan kemudahan dari Allah, ya, itu dengan izin Allah akan bisa kita raih. Namun apa? Ada kiatnya ataupun usaha bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Yang pertama adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah apa? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah saling bahu membahu. Jangan saling lempar tanggung jawab, tapi harus apa? Juga membantu tugas kewajiban pasangannya. Ya, saling membantu. Kemudian apa? Yang terakhir adalah saling menasihati. Saling menasihati kekurangan kesalahan yang ada pada pasangan tidak dibiarkan begitu saja. Yang penting ketika menasihati itu harus dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan cara yang menyakiti. Ini menasihati dengan cara yang terbaik. Kenapa harus saling menasihati? Karena yang namanya manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Demikianlah para ustadzah wal ummahat, dengan harapan semoga kita yang mengamalkan apa yang kita diskusikan, kita bahas di kesempatan pagi hari ini, ya, dengan harapan semoga rumah tangga kita bisa bahagia dunia akhirat. Demikian mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan, kita persilahkan.
Atau mungkin sudah jelas? Kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kita cukupkan ya. Oh, nonton nggih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih, sangat penting. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga antara suami istri itu adalah hal yang pasti terjadi, dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena masing-masing punya sisi pandang yang berbeda-beda. Karena masing-masing punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Terlebih lagi karakter suami itu kan biasanya lebih mengedepankan logika. Seorang laki-laki lebih mengedepankan logika daripada perasaan. Sebaliknya apa? Seorang wanita itu biasanya lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Jadi karena yang namanya perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi jika adanya perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dalam suatu hal yang penting mungkin dalam mengatur rumah tangga. Maka yang perlu diperhatikan adalah apa? Saling menghormati, saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi menghargai dan menghormati pendapat pasangannya. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh istilahnya ya merendahkan atau ya tidak menggubris, ya tidak menggubris pendapat dari pasangannya, itu nggak boleh. Suami yang baik itu, suami yang bijak itu kalau diberi masukan oleh istri ya diterima dengan baik, dalam artian apa? Oh ya, makasih wahai istriku telah memberikan masukan, nanti coba saya pertimbangkan. Sebagaimana ketika kita mendapatkan masukan dari orang lain pun ya kita tampung dulu, kita pikirkan ya ketika dimusyawarahkan, ketika dimusyawarahkan, maka apa? Maka dalam mengambil keputusan, siapa yang berhak mengambil keputusan? Ya, maka di sini ya kita dalam hal ini selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka lebih baik kita sebagai seorang istri tentunya ya selama keputusan suami itu tidak melanggar syariat, ya kita berusaha sami'na wa ata'na. Meskipun terkadang justru sebenarnya masukan istri itulah yang lebih tepat, yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat. Namun bagaimana lagi kalau ya suami sudah memutuskan A, ya, sedangkan kita berharap B. Adanya kekecewaan itu hal yang wajar. Ya, adanya kekecewaan hal yang wajar, tapi nggak boleh berlarut-larut. Tidak boleh berlarut-larut, ya. Nggak boleh berlarut-larut terlalu lama, ya. Sehari dah cukup, besok biasa lagi, baikan lagi. Kalau batasan antara sesama seorang muslim kan 3 hari ya. Kalau batasan antara suami istri kan nggak boleh lebih dari 1 hari. Jadi adanya mungkin kekecewaan ketika pendapatnya nggak dipakai, sarannya nggak dipakai, itu hal yang wajar. Tapi ya sudah,
Ya kalau suami sudah memutuskan, ya sudah, kita berusaha lapang dada, kita terima, ya. Namun kita tidak boleh ya marah ya wajar-wajarnya, tidak boleh berlarut-larut. Namun suami yang bijak, kalau perbedaan pendapat itu dalam masalah mengatur rumah, ya, mengatur perabotan rumah tangga, mengatur tata letak atau yang lain sebagainya, itu sebaiknya ya sudah, sebaiknya suami mengalah gitu ya, mengalah kepada istri. Karena apa? Karena urusan rumah itu kan yang paling banyak sering berada di rumah kan istri. Jadi jangan sampai berbeda pendapat dalam memilih warna cat ruangan atau memilih warna lantai, apalagi warna pintu, tata letak, sebagainya. Ya, sebagai seorang suami sudah ya serahkan ke istri yang mengatur. Karena yang sering berada di rumah kan istri. Mungkin suami sering keluar kota atau sering safar. Jadi ya tadi ya, ketika adanya perbedaan pendapat, yang penting dimusyawarahkan dengan baik. Dan kita pun itu tadi ya, berusaha ketika punya pendapat yang kita pandang baik, berusaha kita menguatkan, kita berusaha berargumen dengan kuat dengan harapan suami menerimanya. Dan suami harus harus lapang dada juga jika melihat ternyata pendapat istri kok lebih baik, lebih maslahat. Ya seharusnya suami yang baik memakai pendapat istri dan tidak tidak egois. Ya, tidak egois dengan mengatakan pokoknya semua pendapat saya harus diterima. Enggak. Gitu nih, jadi adanya kekecewaan atau mungkin marah itu hal yang wajar, namun tidak boleh berlarut-larut. Ya kalau sudah diputuskan ya mau bagaimana lagi, ya sudah, sami'na wa ta'na, tinggal kita memohon keberkahan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi memang ya terkadang pendapat istri itu yang justru itu yang lebih tepat, lebih maslahat gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin gitu nih, ya sekedar yang bisa saya jawab. Wonten malih barangkali? Ada Ustaz. Iya. Dua pertanyaan. Nggih. Yang pertama, kita berharap bahwa mudah-mudahan kita dan suami dan pasangan itu senantiasa sampai nanti tua. Amin. Memang kita sering menyadari masalah seperti itu harus segera diselesaikan, barangkali seperti itu. Pertanyaan saya, ini ada saudara yang itu bagaimana konflik keluarga terutama antara suami istri itu terbawa sampai sudah tua, sampai di akhir hayat itu mereka masih saling membenci walaupun dalam satu rumah tersebut. Itu bagaimana sampai menjelang akhir hayat itu belum merasakan seperti itu. Padahal istri adalah taat yang sholat yang puasa. Yang pertama ibu, kemudian yang kedua mungkin kita pernah dengar bangun nikah bisa. Bangun nikah. Nggih. Nggih. Nah, Ibu, apakah ada batasan sampai umur berapa suami istri itu harus mengulang pernikahan kembali? Mengulang pernikahannya kembali. Bangun nikah maksudnya ketika hamil di luar nikah bisa. Oh gitu. Kan harus menikah kembali nih. Jawabannya. Pertanyaan yang penting sekali ini berkaitan dengan ya memang ketika ada perselisihan dalam rumah tangga, memang sebagian orang mengatakan itulah bumbu rumah tangga. Tapi ya istilahnya
janganlah bumbu tersebut kok bumbu setiap hari kan gitu. Ya. Jadi memang perselisihan itu hal yang wajar. Namun sebagai seorang mukmin, seorang muslim dan muslimah itu bagaimana berusaha meminimalkan perselisihan yang ada di rumah tangga. Ya, di situ yang harus diupayakan, berusaha meminimalkan ya perselisihan yang ada. Terus ternyata ketika ada perselisihan, kok ternyata ya terbawa sampai tua, bahkan sampai akhir hayatnya itu tidak mau memaafkan. Justru ini ya yang tidak memaafkan, ini yang tidak memaafkan itu justru nanti yang menjadi beban dalam hidupnya. Orang yang nggak memaafkan kesalahan orang lain itu kan punya beban dalam hidup. Beda dengan orang yang memaafkan dan tidak mendendam, itu yang hidupnya plong. Maka Allah mensifati ya dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, ciri orang yang bertakwa itu yang bisa menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih lagi adalah kesalahan tersebut adalah kesalahan dari pasangan sendiri. Yang memang ini berat. Biasanya kalau orang bercerai itu, biasanya kalau orang bercerai itu kan nggak, pokoknya sampai mati nggak mau memaafkan kesalahan mantan pasangannya. Itu kalau seandainya bercerai. Ya kalau nggak bercerai, ya itu pun juga terkadang juga sebagian itu susah memaafkannya, susah melupakannya. Justru ini yang akan menjadi beban hidupnya. Ya seharusnya ya seorang muslim dan muslimah itu menjadi seorang yang pemaaf, wal afina 'anil nas. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau seorang suami istri berpisah, ya sudah saling memaafkan dan membuka lembaran hidup baru. Ya, yang masa lalu ya sudah biarkan. Kalau memang solusinya harus berpisah, terkadang memang rumah tangga itu ya kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya sudah solusinya sudah berpisah. Kan gitu. Maka di sini yang terpenting ketika adanya perselisihan, yang penting kita udah berusaha minta maaf. Kok ternyata pasangan belum memaafkan, ya sudah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah berusaha minta maaf. Sebagaimana kita ketika punya salah dengan orang lain dan kita minta supaya dimaafkan, dihalalkan, sudah berusaha, kok ternyata yang kita zalimi belum memaafkan, ya sudah, kita sudah berusaha, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf. Jadi orang yang berjiwa besarlah yang mampu, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, yang berjiwa besar, yang tidak pendendam. Ibaratnya apa? Janganlah menyimpan duri dalam hati. Ya, janganlah menyimpan duri dalam hati. Kalau ingat kesalahan orang lain bisa tertusuk hatinya. Jangan menambah luka dalam hati. Kemudian berkaitan dengan bangun nikah nih. Memang dalam syariat, ya syariat itu apa? Para ulama menjelaskan bahwasannya menikah dalam kondisi hamil itu adalah tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Jadi ya ketika menikah itu ketika ya sudah yang hamil itu sudah melahirkan. Ditunggu sampai melahirkan. Ya siapa nanti yang mau menikahi ya tadi yang bertanggung jawab, kan gitu. Yang bertanggung jawab yang menikahi.
Ya kalau yang bertanggung jawab nggak mau menikahi gimana? Boleh nggak menikah dengan orang lain? Ya kalau orang lain tersebut bersedia, ya boleh. Tapi ketika menikahinya harus apa? Harus dalam kondisi sudah melahirkan. Kan gitu. Ya mungkin ya mungkin ya idealnya atau secara uruf kita nih, itu yang menikahinya yang bertanggung jawab. Gitu nih. Jadi apa? Jadi ketika tidak sah maka harus diulangi pernikahan tersebut. Harus diulangi pernikahan tersebut. Demikian pula ketika menceraikan istrinya. Kalau masih dalam masa iddah, maka apa? Maka ya tinggal rujuk. Ketika menceraikan istrinya terus masih dalam masa iddah, maka apa? Tinggal rujuk, tidak perlu akad baru, tidak perlu nikah baru lagi. Tapi kalau sudah keluar masa iddahnya, yaitu apa? Berarti harus akdun jadid, harus akad baru lagi. Ketika apa? Ketika sudah di luar masa iddah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu barangkali ya sebatas yang bisa saya jawab. Demikian. Ada lagi mungkin yang terakhir. Misal anak-anaknya sudah besar tetap mengulang ya Ustaz. Misal anak-anaknya itu sudah besar. Meskipun anak-anaknya sudah besar, ini yang menjadi masalah ya. Ketika menikah dalam keadaan hamil, itu kan ya itu pernikahannya jadi tidak sah. Terus nanti bagaimana status anak-anak tersebut? Ya, dan ketika mengulang ya tidak harus mengulang di di depan pengadilan atau di depan naib. Ya, itu seandainya menikah, yang penting kan kalau secara peraturan ya KUA itu kan sudah dicatat dalam KUA. Jadi kalau mengulang pun cukup, mungkin seandainya nikah siri pun tidak mengapa. Yang penting akad baru, kan gitu. Jadi kaidahnya kalau pernikahan tersebut tidak sah maka ya harus diulang. Ini ya ketika bahayanya ketika masyarakat belum memahami ini masalah menikahi seseorang yang dalam kondisi hamil di luar nikah, kan gitu. Hamil di luar nikah. Jadi ketika mengulang nggak mengapa, dan itu kan tidak harus disaksikan orang banyak. Kemudian kan ketika mengulang akad itu kan yang penting ada yang menikahkan, wali, 2 saksi yang adil, ada sah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin gitu nih para ustadzah yang dirahmati Allah, yang bisa kita bahas dan kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ada lagi? Ini ada teman saya. Awalnya mereka berdua menikah dalam Islam Muslim. Terus setelah punya anak. Menikah dalam apa tadi? Non-Muslim. Non-Muslim ya. Terus setelah punya anak 2, beliau mu'alaf sama suaminya, sama anak-anaknya. Terus melakukan pernikahan ulang, tapi orang tua dari istri ini tidak merestui pernikahan mereka. Jadi bapak kandungnya si perempuan ini tidak merestui gitu. Tetapi mereka tetap melakukan pernikahan secara Islam. Iya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, ketika anaknya adalah seorang muslimah, maka di sini memang yang menjadi wali ketika dalam kondisi seperti ini adalah walinya wali hakim. Jadi al-waliyu itu liman la waliyalahu. Jadi al-hakim itu liman la waliyalahu.
hakim itu apa? Bagi seseorang yang tidak mau, tidak ada walinya. Ya terutama ketika berarti sang ayahnya tadi non muslim ya. Ayah dari wanita tadi. Iya, non muslim. Non muslim, iya, terlebih lagi non muslim. Ya, seorang wali itu kan harus apa? Ya itu disyaratkan apa? Ada muslim, akil, balik dan seterusnya. Terkadang itu si perempuan ini ada rasa bersalah, ada orang tua itu kayak diambil rasa bersalah. Nih. Terus yang pertama tadi ketika suami tadi Islam atau non Islam? Suaminya awalnya non Islam. Non Islam sama-sama non. Tapi dari pihak keluarga suami sudah merestui itu keputusan suaminya. Cuma yang dari pihak si istri ini keluarganya belum ada yang merestui. Enggak, iya. Berarti kan awalnya sama-sama non Islam. Ketika menikah, terus istri apa? Masuk Islam, suami masuk muslim. Iya. Berarti apa? Di sini ya alhamdulillah kalau semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Nih. Kalau kita lihat nih, kalau memang secara asal itu sama-sama non muslim ya. Sama-sama non muslim. Sama-sama non muslim itu apakah nanti harus mengulangi akadnya? Kalau kita lihat, ya ini kalau sama-sama non muslim, kalau kita lihat dulu zaman para sahabat yang bersama suaminya itu kan belum masuk Islam ya. Ada seorang sahabat dan istrinya itu juga belum masuk Islam. Nah, ketika terus sama-sama suami istri yang awalnya belum masuk Islam terus masuk Islam, apakah ada riwayat terus para sahabat itu mengulang nikahnya? Ada nggak kira-kira? Mungkin ketika Abu Bakar masuk Islam, istrinya masuk Islam, Umar bersama istri masuk Islam, Utsman mungkin bersama istri masuk Islam. Ada nggak riwayat yang menjelaskan harus mengulang pernikahan? Karena memang awalnya dulu sama-sama non Islam. Ya kalau tidak ada tidak ada riwayat harus mengulang pernikahan, maka ya sudah sama-sama masuk Islam, berarti ya pernikahannya sah dan tidak perlu mengulang akad nikah. Berbeda kalau yang muslimah itu masuk Islam terus yang yang suaminya nggak masuk Islam, nah itu yang nggak boleh. Maksudnya pernikahan tersebut harus difasakh, harus dipisahkan karena nggak boleh seorang Nasrani menikah dengan muslimah. Itu pernikahannya tidak sah. Kalau Nasrani, suaminya Nasrani dan istrinya muslimah. Gitu nih. Jadi kalau seandainya tadi ya sudah sama-sama masuk Islam, maka ketika tidak ada riwayat ya para sahabat itu mengulang akad nikahnya lagi, ya sudah sah, tidak perlu mengulang akad nikah lagi. Jadi, kalau dalam masalah wali itu kan ya yang memang yang lebih afdal itu kan bapak nih. Tapi kalau seandainya bapak itu nggak bersedia karena masih non Islam, maka wali itu bisa berpindah ke yang berikutnya seperti saudara laki-laki atau nanti paman dan seterusnya. Kalau semuanya nggak mau, nanti kan ada wali hakim. Itu terutama ketika seorang muslimah yang keluarganya masih pada non Islam dan pengen menikah, ternyata pada nggak mau, para wali pada nggak mau, ya nanti yang jadi wali adalah wali hakim. Ini wallahu ta'ala a'lam. Maka nih itu yang sebatas yang bisa saya jawab nih.
Mungkin itu para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian diskusi yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rumah tangga yang bahagia, yang harmonis, bisa bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.